Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi mahkami tanzil, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqul alaihi salatu wassalam al-hajju mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat al-Mubarakah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita selesai di musimul hajj. Wa nas'alullah Subhanahu wa taala an yaj'ala hajjahum hajjan mabruran. Kita memohon pada Allah untuk menjadikan haji para jamaah hujjaj haji yang mabrur. Karena Rasul SAW menjanjikan dalam hadis sahihnya, beliau bersabda, al-hajju mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal, tidak ada ganjaran yang setimpal kecuali surga. Luar biasa pahala yang diraih oleh seorang yang mendapatkan haji mabrur. Sa'ilan al-Maula Jalla wa ala fi sya'nih an yaj'ala hajjuhum hajjan mabruran biidznillah. Amin ya rabbal alamin. Karena pengorbanan mereka baik dari materi, non materi, mereka merasakan kecapean di padang Arafah. Mereka merasakan panas teriknya matahari. Dan semua itu terbalas dengan surga jika mereka melaksanakan haji dengan sempurna-puranya haji. Bagaimana haji yang sempurna yang bisa mendapatkan haji mabrur? Sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada balasan yang setimpal dengan surga. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang melaksanakan haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tiga saja kalau tidak dilakukan oleh para jemaah hujaj: tidak berbuat fasik, tidak berkata kotor, dan tidak berardu argumen atau jidal, insya Allah mendapatkan haji yang mabrur. Hadirin jamaah Jumat Mubarakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari sejarahnya haji, itu tidak lepas dari sosok bapak kita, sosok ibu kita, sosok Nabiullah Ismail. Ibadah ritual haji itu tidak lepas dari tiga orang ini saja. Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya yang nomor 2, Siti Hajar. Anaknya Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan istrinya di Mekkah bersama anak bayinya yang Ismail yang masih radhi'. Radhi' itu dalam bahasa Arab anak yang masih bayi merah, masih menyusu. Di atas radhi' ada tifl. Di atas tifl ada walad. Di atas walad ada rajul. Nah itulah. Nah ini Ismail masih radhi', masih bayi merah yang menyusui ibunya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan anaknya di suatu lembah yang tidak ada penghuninya. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, meninggalkan Ismail, Ibrahim pergi meninggalkan Hajar. Dan Hajar mengikuti dari belakang. Wahai Ibrahim, apa yang kau lakukan? Mengapa engkau tinggalkan kami di sini, di sebuah lembah tidak ada penghuninya, tidak ada makanan, tidak ada minuman? Ibrahim terus berjalan, tidak menoleh ke belakang. Hajar terus memanggil, ya Ibrahim, wahai suamiku, ya Ibrahim. Dipanggil. Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang. Ada yang tahu kenapa? Mengapa Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang? Karena kalau Nabi Ibrahim menoleh ke belakang, pasti menangis. Karena dia tinggalkan anaknya, istrinya tinggalkan. Itu perintah Allah. Kemudian Siti Hajar mengatakan dengan keimanannya,
dakwaan yang mengatakan, wahai Ibrahim, panjang A-nya, ya. Allah ya'muruka bihadza. Dalam bahasa Arab ketika ada alif dipanjangkan itu artinya apakah? Ya. 6 harokat dibacanya, ketemu dengan alif lam itu namanya istifham. Apakah? Jadi Siti Hajari mengatakan Allah ya'muruka bihadza ya Ibrahim. Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan seperti ini Ibrahim? Ibrahim hanya menjawab na'am. Sudah, na'am saja. Tidak ada kata-kata lain. Dan Hajar berkata dengan keimanannya, dengan kekuatan seorang wanita muslimah, dia berkata, idzan Allah la yudayyi'una. Kata Hajar, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami di sini. Terus Ibrahim melangkah maju sampailah beliau di Bukit Saniyah. Sampai situ baru Ibrahim menoleh ke belakang. Sampai situ Ibrahimlah menoleh ke belakang, melihat anak yang kecil dan istrinya. Menangis beliau, mengangkat tangannya, ya Allah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Katanya ini direkam oleh Al-Quran, ya, dijadikan salah satu ayat dalam surat Ibrahim. Wahai Tuhanku, aku tinggalkan anakku, keturunanku di lembah yang tidak berbuah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kata Ibrahim, aku tinggalkan anak cucuku di lembah yang tidak ada buah-buahan di dalamnya, tidak ada pertanian di dalamnya, dekat rumahmu yang suci. Liyuqimus shalah faj'al afidatun nas ta'wi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia itu ta'wi ilaihim. Yakni apa? Menuju ke rumah sucimu. Artinya apa? Kangen, rindu atas rumahmu yang suci ini. Makanya sekarang tuh sampai sekarang ya inilah mukjizat Nabi Ibrahim, doanya dikabulkan. Semua hati kaum muslimin pasti rindu akan Baitullah Al-Muqaddas. Siapa yang enggak rindu? Siapa yang tidak kangen atas Baitullah Al-Haram? Setelah itu Nabi Ibrahim pergi. Tinggallah Nabi Ismail yang masih kecil dan ibunya Hajar. Beberapa hari habis stok makanan, habis stok minuman, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Menangislah Ismail untuk minta minum, kehausan. Seorang ibu, jiwa keibuannya merasakan iba terhadap anak yang haus. Naik ke Bukit Sofa mencari sesuatu yang bisa diminum. Tidak mendapatkan hasil. Terus berlari-lari kecil, dalam bahasa Arab namanya sa'yun. Makanya dalam ibadah haji atau umrah ada namanya sa'i. Dijadikan salah satu rukun dalam rukun-rukun ibadah umrah ataupun haji. Ta'ziman li sya'niha. Jadi kenapa mengapa kita melakukan sa'i itu untuk mengikuti, mencontohi Ibunda Hajar. Karena Hajar tuh berlari kecil dari Safa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah 7 kali tidak mendapatkan air. Perjuangan itu enggak disia-siakan oleh Allah. Allah syariatkan, wahai Hajar, ini loh, larimu yang 7 ini kita syariatkan, dijadikan rukun dalam umrah, dalam haji. Barang siapa yang tidak melakukan sa'i, tidak sah umrah dan hajinya. Subhanallah. Ibadah yang tadinya hanya dilakukan oleh Hajar untuk mencari air tidak disia-siakan oleh Allah. Allah jadikan syariat. Ya Allah sempurnakan tadi itu menjadi syariat. Apa itu sa'i? Hingga beliau melihat ada di kaki anaknya itu mata air yang meloncar keluar. Itulah air Zam-Zam yang sampai hari ini kita bisa meminumnya dengan sepuasnya. Air Zam-Zam 5 syuribalahu, kata Rasulullah. Air Zam-Zam itu tergantung niat siapa yang meminumnya. Kalau kita niatnya ingin makan, kenyang dengan air Zam-Zam. Kita niatkan dengan obat, insya Allah mujarab obat dengan air Zam-Zam. Jadi itulah sejarah sa'i berangkat dari sang ibunda Hajar. Ketika Nabi Ibrahim telah besar menjadi remaja, datanglah sang ayah yang sudah lama tidak menziarahi anaknya. Anaknya tumbuh menjadi priang tampan. Nah, suatu hari Allah SWT mewahyukan kepada Ibrahim untuk menyembelih sang anak. Nabi Ibrahim pun tidak ingin menyembelih anaknya. Makanya dia hanya mengatakan ini hanya mimpi. Di malam kedua, Nabiullah Ibrahim mimpi yang sama, mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya.
Tapi beliau masih tidak ingin, mungkin ini hanya sekedar mimpi saja. Dan di malam ketiga, mimpi terulang lagi. Di malam keempat, terus sampai beliau yakin ini adalah sebenarnya wahyu apa? Untuk menyembelih sang anak. Jadi sudah lama ditinggal, baru datang menjenguk anaknya, disuruh oleh Allah untuk disembelih. Ya. Maka pada pagi harinya Ibrahim berkata pada anaknya, wahai Ismail, inni ara fil manam anni atbahu fandur mada taro. Percakapan seorang bapak kepada anaknya, wahai anakku, kemarilah. Aku bermimpi, aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu? Nah, kalau kita ngomong kayak gitu sama anak kita gimana? Wahai anakku, aku mimpi, aku menyembelihmu. Kira-kira apa jawaban anak kita? Oh, ayah kejam, bapak kejam, dia nggak mau. Tapi apa jawaban Ismail? Anak soleh, anak yang dididik oleh ibunda Hajar. Jawaban tadi itu direkam dalam Al-Quran. Ya abati. Nah, udah abati manggilnya. Dalam bahasa Arab, abati itu panggilan kesayangan. Ada abi, ada walid, ada abuy. Tapi kalau abati paling tertinggi tingkatan kesayangan anak pada bapaknya. Ya abati, kata Ismail. If'al ma tu'mar. Kerjakan, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Luar biasa, anak yang masih kecil itu tadi, yang jarang diziarahi bapaknya, berkata seperti itu. Ya abati if'al ma tu'mar. Terserah, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku menjadi orang yang sabar. Bismillah, berangkat mereka. Ya, dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan. Ketika hendak sembelih, Allah ganti wa fadainahu bidzibhin azim. Situlah ketika hendak mau disembelih sampai di dahinya si Ismail, Allah ganti tadi dengan seekor domba yang besar, seekor udhiyah yang besar, yang itulah menjadi disyariatkannya untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Pengorbanan sang ayah untuk anaknya. Itulah pensyariatan udhiyah atau memotong hewan kurban, berangkat dari sejarahnya seorang bapak kepada anak, seorang ibu kepada anaknya, yang mana semua itu butuh pengorbanan si ayah, pengorbanan si ibu dan si anak. Maka semua tadi itu Allah syariatkan ibadah haji untuk mengenang jasanya Ibrahim, jasanya Hajar, jasanya Ismail alaihissalam, sehingga menjadi ruknun min arkanil Islam, menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang kelima. Itulah haji ke Baitullahil Haram, untuk mengingat jasa Abul Anbiya, mengingat jasa ibunda Hajar, disyariatkannya sa'i, untuk mengingat jasanya Ismail, disyariatkannya udhiyah. Semua kita bisa mengambil semua hikmah dari kisah-kisah yang telah lalu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.